Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di dunia digital. Teman-teman para VTuber semua, apa kabar? Semoga tetap sehat untuk menunggu VTube 3.0 ya. Jadi sesuai dengan ulasan di YouTube-nya VTube ya, ada beberapa rangkuman yang akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah tentang apa itu Pius ya. Kemudian exchange counter dan verifikasi akun tentunya ya. Nah, kita lanjut aja. Ini adalah VTube 3.0 ini itu punya program baru, kemudian ada fitur baru, kemudian opportunity baru ya, tentunya untuk Indonesia. Dan untuk diketahui di VTube nanti itu ya ada 3 step. Yang pertama adalah brand intro ya, itu adalah pengenalan produk dan jasa bagi yang teman-teman yang beriklan ya. Kemudian views yang dibutuhkan itu 1000 sampai dengan 5000 views ya. Jadi mengiklankan produk itu sekarang menggunakan views ya. Nah, nanti di nextnya kita akan bahas tentang converter tentunya ya. Nah, kemudian di situ juga ada brand awareness, kemudian top mind ya. Nanti ini ada sesi tersendiri untuk kita bahas. Nah, kemudian nanti di VTube itu ada 2 jenis akunnya ya. Ada yang pertama adalah personal akun. Personal akun ini Anda bisa posting video kreatif Anda, kemudian bisa like, bisa komen ya. Kemudian Anda juga bisa menonton video, kemudian menonton iklan di personal akun, tapi tidak bisa untuk mengikuti views program dan tidak bisa memasang VTube Ads ya. Nah, bagaimana caranya agar teman-teman bisa mengikuti views program dan masang VTube Ads? Tentunya dengan mengupgrade akun Anda ke akun bisnis ya. Nah, di akun bisnis ini nanti teman-teman bisa posting video kreatif, kemudian like dan komen, menonton video, menonton iklan, tentunya mengikuti view program dan memasang VTube Ads itu di akun VTube, akun bisnis kita ya. Nah, tolong diingat, itu di VTube ada 2 akun, akun personal akun dan bisnis akun ya. Nah, kita lanjut lagi ke views. Nah, ini nih ya. Jadi teman-teman pasti banyak yang bertanya nih, apa sih itu views? Ya, views itu adalah tayangan yang bisa VTuber beli untuk memasang iklan pada VTube Ads ya. Nah, ini teman-teman, untuk diketahui, 1 views itu kalau kita pasang iklan, 1 views, kalau iklan banner kita bisa mendapatkan 5 iklan banner ya, 5 banner ads menggunakan 1 views ya. Kemudian kalau kita memasang iklan video, kita cuma dapat 1 ya, 1 aja. Nah, jika Anda mengambil paket iklan seharga 1000 views, maka Anda akan mendapatkan 1000 video ads atau 5000 banner ads. Nah, jadi perbandingannya itu 1 berbanding 5 ya. Kalau teman-teman memasang iklan banner, dapatnya kalau 1 views itu dapatnya 5 iklan banner. Tapi kalau teman-teman mau pasang iklan video, 1 views dapatnya 1. Jadi 1 berbanding 5 ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi tentang harga ya. Ada 1 pipi itu dihargain dengan Rp14.000. Wow, masih seperti dulu ya, besar, lumayan besar nih. Tentunya sekarang tidak mengikuti dolar kayak dulu. Jadi udah ditetapkan Rp14.000 1 pipinya. Udah besar tuh, ya kan? Nah, kemudian 1 pipi itu sama dengan 100 views. Ya, ingat, 1 pipi sama dengan 100 views. Nah, kemudian 100 views itu sama dengan 1 pipi. Ya. Nah, perlu diingat, 100 views itu sama dengan 1 pipi ya. Nah, bagaimana Bang caranya agar bisa mendapatkan views? Tentunya teman-teman menonton dengan menonton iklan ya, dengan menonton iklan VTube Ads. Nah, ya. Jadi nanti di next videonya kita bahas
lebih spesifik lagi ya. Kemudian teman-teman, kita bahas tentang introducing converter. Nah, ini memang program baru ya. Baru kita tahu nih, baru kita dengar juga dia converter. Kalau itu converter itu apa sih Bang ya? Converter itu adalah merubah sebenarnya ya. Artinya merubah. Nah, jadi ingat teman-teman, Vivi ya, kalau teman-teman punya Vivi dan ingin memasang iklan di P2P Ads, itu teman-teman bisa converter ke Pius ya. Ingat, bisa teman-teman converter ke Pius. Seperti yang tadi sudah saya bilang, satu PP itu sama dengan 100 Pius ya. Satu PP sama dengan 100 Pius. Kalau teman-teman punya PP kemarin di P2 sebelumnya ya 20 itu punya PP masih ngendap di situ. Kalau teman-teman mau masang iklan, bisa dikonverter dulu ke Pius ya. Jangan khawatir, sama jumlahnya sebenarnya ya. Cuma berbeda nama saja sih sebenarnya. Kalau saya dirubah dari PV dirubah ke Pius ya. Nah, kemudian yang kedua, Pius itu kalau teman-teman misalnya punya kelebihan Pius nih, kemudian mau dirubah atau mau dijual ya. Tentunya teman-teman harus Pius itu dirubah dulu ke PP ya, dikonverter dulu ke PP. Nah, PP ini baru bisa dijual ke perusahaan. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Semoga teman-teman paham ya. PP itu bisa langsung dijual ke perusahaan ya, tentunya dikonverter menjadi rupiah ya. Nah, jadi kalau teman-teman nanti mau beriklan ya, cuman tidak punya views. Nah, views itulah yang bisa dibeli di perusahaan. Nanti Vivi tidak bisa dibeli di perusahaan ya, hanya kita bisa membeli views untuk beriklan ya. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian Vivi plus shopping voucher. Nah, PP plus shopping voucher, mungkin teman-teman yang sudah mega copy kemarin ke P Plus atau belanja menggunakan belanja di P Plus ya, pernah menggunakan shopping vouchernya ya. Nah, shopping voucher ini adalah produk diskon ya, untuk dijadikan diskon atau pengurangan harga saat kita belanja produk. Mungkin banyak nih teman-teman yang sudah belanja kemarin kemudian punya potongan kan. Nah, ini shopping voucher yang kita pakai ya. PV plus shopping voucher. Shopping voucher ini kita dapatkan pada saat check-in teman-teman ya. Pada saat kita check-in di VTube. Nah, kita bisa converter menjadi SP dan kita bisa pakai untuk belanja di V Plus tentunya. Nah, selanjutnya adalah selanjutnya yang kita bahas adalah tentang exchange counter yang baru nih. Nah, exchange counter ya. Nah, exchange counter itu yang pertama adalah dia safety teman-teman. Keamanan transaksi di exchange counter difasilitasi oleh perusahaan sehingga 100% aman. Tidak ada lagi namanya penipuan kayak kemarin ya kan, banyak yang di Telegram lah, banyak yang begini hana-hani hinu ya. Ya, jadi mulai exchange counter yang baru besok tidak ada namanya penipuan ya. Kemudian dia simple teman-teman ya. Exchange counter itu bukan terpisah lagi. Kalau kemarin mungkin teman-teman harus membuka website ya, membuka web baru bisa masuk exchange counter. Kalau sekarang tidak, sudah ada di dalam P2P itu sendiri, sudah ada di dalam aplikasi ya. Kemudian yang ketiga adalah buy views. Nah, di exchange counter itu Anda hanya dapat membeli views teman-teman. Seperti yang di awal saya bilang, di exchange counter itu hanya dapat membeli views ya. Itu yang dapat digunakan untuk P2P Ads atau beriklan. Anda dapat membeli views tanpa verifikasi ya. Ingat, tanpa verifikasi. Kemudian yang keempat adalah menjual PP. Perusahaan hanya menerima PP yang Anda jual teman-teman ya. Ingat, hanya menerima PP. Kemudian minimum penjualannya itu adalah paling sedikit itu 25 PP yang bisa dijual. 25 PP, kemudian maksimumnya adalah 500 PV. Itu yang bisa dijual. Tapi ingat ya, apabila kita ingin menjual, itu ada PV yang mengendap
ingat ya, salah satu syaratnya ada PV yang mengendap itu kayak dulus, yaitu 10 PV itu tidak bisa dijual loh ya, tetap mengendap ya. Nah itu kemudian misalnya teman-teman punya 35 PV nih ya kan, 10-nya sisa, 25-nya baru bisa dijual ya. Nah kemudian yang selanjutnya adalah tentang verifikasi ulang VTube. Nah ini ya kan, verifikasi ulang ini. Kemudian yang ketiga yang harus saya bahas adalah verifikasi ulang ya. Tadi yang pertama adalah fuse sudah, kemudian konverter sudah, exchange counter sudah, kemudian sekarang adalah verifikasi akun ya. Ini yang ditunggu-tunggu teman-teman ya kan. Mungkin banyak yang punya akun bodong kemarin ya, mulai sekarang ya siapkan untuk verifikasi ulang ya. Untuk memastikan keabsahan VTuber ya, di VTube 3.0 nanti akan melakukan verifikasi ulang ya. Yang pertama adalah verifikasi ulang apabila teman-teman menjual VV, juga itu adalah harus memverifikasi ulang menggunakan KTP-nya teman-teman ya. Nah kalau kita menjual PV, kalau kita menjual PV itu harus verifikasi ulang menggunakan KTP ya. Ingat, menggunakan KTP saja, tapi hanya 1 kali saja untuk verifikasinya, dan itu dikenakan biaya 1 PP. Itu hanya sekali saja tapi teman-teman ya, dikenakan 1 PP untuk biaya verifikasi ulangnya. Nah teman-teman yang perlu diingat ya, di aplikasi VTube nanti pada saat verifikasi ulang ya, namanya harus sama dengan yang terdaftar dulu. Namanya harus sama dan harus sama dengan data yang di KTP. Misalnya nih namanya Robert ya kan, terus verifikasinya namanya Michael. Nah itu dikenakan biaya kalau kita sudah verifikasi. Makanya saran saya, sebelum verifikasi tolong pelan-pelan diperhatikan dulu namanya sesuai dengan KTP, mana sih akun saya yang sesuai dengan KTP saya. Jangan sampai nanti akunnya teman-teman bernama Robert, kemudian ditempel lah di aplikasi itu namanya istrinya, jadi udah konfirmasi kena biaya, jadi salah ya kan. Tolong perhatikan di akun kita, nama kita siapa sih yang terdaftar gitu. Kebanyakan mungkin teman-teman, saya yakin nih banyak yang punya akun banyak kemarin, tapi mungkin akun istri, mungkin akun anak ya, akun dia kita juga, tapi perlu diingat pelan-pelan, KTP-nya harus sesuai dengan nama yang terdaftar di akun kita ya. Nah mungkin itu saja masalah verifikasi ulang akun ya. Nah perlu diingat juga ya, kita tidak boleh memalsukan atau memanipulasi namanya data ya, data orang nih tidak boleh nih ya, nanti kena pasal kita, pasal 35 dan pasal 51 ayat 1 tentunya ya. Kemudian di nextnya nanti itu di VTube ada namanya games. Nah coming soon tapi ya, nanti pasti akan berkembang terus. YouTube ini terus akan berkembang dan akan ditambahkan fiturnya. Nanti ada fitur game ya. Jadi fitur game ini nanti kita bisa main game di aplikasi VTube. Nah luar biasa ya teman-teman ya. Nah the next videonya saya akan ulas tentang basic premium, basic up, basic A, basic B, basic C, apa itu nanti saya akan ulas di next videonya. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kemudian silakan subscribe channel Dunia Digital. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.